Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur adalah obat untuk mengatasi ketidakpuasan di dalam hidup kita. Bersama saya, Evangelis Agnes Yagian, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih, kasih-Mu besar dan tak berkesudahan. Ajari kami melalui Roh Kudus untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 97 ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi Kristus, Mazmur 97 ini diberi judul Tuhan adalah Raja. Pemazmur dalam hal ini hendak menyatakan bahwa Tuhan sebagai Raja yang perkasa dan berkuasa. Mazmur ini dimulai dengan serangkaian pengakuan iman, juga pengucapan syukur umat yang bersukacita karena Tuhanlah yang memberi semangat kepada orang-orang yang lemah. Pemazmur memahami kondisi umatnya ketika mereka berada dalam situasi yang sulit, yaitu ketika mereka berada pada zaman sesudah pembuangan di Babilonia. Mada atau nyanyian syukur yang dikumandangkan oleh pemazmur itu adalah sebagai bentuk penghiburan bagi umat Israel yang telah kembali ke Yerusalem, yang saat itu masih mengalami trauma dan kesesakan dan juga kesulitan hidup. Pemazmur mau memberi semangat kepada mereka yang lemah, juga mau memotivasi umat sebangsanya. Pemazmur mengatakan, karena Tuhan adalah Raja atas seluruh bumi, maka Sion akan bersukacita. Putri Yehuda akan bersorak-sorai. Dalam hal ini maksudnya adalah bahwa Sion akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Saudaraku, apa yang mau kita pelajari dalam hal ini? Kita sebagai orang percaya kepada Yesus diberi kesadaran bahwa Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Raja atas seluruh bumi. Hanya Dialah Allah tempat kita berlindung dan berharap. Di dalam Dia ada sukacita melimpah yang tak dapat diberikan oleh pihak manapun, bahkan oleh dunia sekalipun. Uang, harta, kekayaan, kemewahan yang ditawarkan dunia hanya sementara, tidak bisa menjamin kehidupannya kekal. Saudaraku, saat ini kita akan dikuatkan untuk mengerti bagaimana hidup dengan penuh pengucapan syukur menghadapi pencobaan atau penderitaan, bahkan kesusahan hidup. Berjalanlah mengikuti Tuhan. Mengajarkan bagaimana Tuhan memberkati setiap orang yang mau berpegang atau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu mengungkapkan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta dan sekaligus pemeliharanya. Mengajarkan juga tentang Allah yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa atau berhala. Lalu kita diajarkan juga untuk menjadi motivator bagi saudara-saudara kita seiman yang berada dalam berbagai persoalan hidup. Juga kehadiran kita sebagai orang percaya haruslah mampu memberi dampak positif bagi orang lain. Lalu bagaimanakah hidup orang benar di dalam Kristus?
Tentunya dengan pertama adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, senang menyanyikan lagu puji-pujian, senang berdoa, menjadikan nafas kehidupan bagi orang percaya, senang membaca firman Tuhan, hidup yang menjauhi kejahatan dan berhala, hidup yang penuh empati kepada orang lain. Dan yang terakhir, kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dari kerajaan maut untuk mendapatkan kerajaan sorga, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, firman Tuhan sudah kami dengar, kiranya bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai kekal. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.